Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 hingga ayat 14. Sekali lagi 2 Raja-Raja 23 ayat 1 hingga ayat 14. Dikatakan demikian. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkara yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar, dibuat di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkatnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar dari kota Yerusalem ke sungai langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan peta-peta pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Aserah. Disuruhnyalah datang semua iman dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan pintu-pintu gerbang yang dekat lubang pintu gerbang Joshua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam kota itu, bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Topet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan.
dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta Dewa Matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit Kabusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan, firman-Mu menjadi terang. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini bukanlah milik kita. Walaupun kita seolah-olah merasa memiliki, merasa bebas dan sempurna untuk mengasihi Tuhan, lalu mengasihi dunia ini. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Hari esok adalah harapan. Semua manusia harus menghadapi perjalanan hidupnya dengan senyuman. Dan merubah dunia merupakan cita-cita yang besar dan sangat sulit untuk mewujudkannya. Hal yang paling mudah untuk dilakukan yaitu merubah diri untuk menyesuaikannya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika kita merindukan pembaharuan itu, maka harus berani pertama sekali merubah diri sendiri. Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya di dalam Tuhan. Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih, dan sesuatu yang bisa diimpikan pasti dapat diwujudkan bila Tuhan bersamamu. Jangan takut dengan ketakutanmu. Mereka tidak ada di sana untuk membuatmu khawatir. Mereka ada di sana hanya untuk membuatmu semakin taat dan takut akan Tuhan. Membuatmu supaya kamu tahu lebih bahwa hidupmu sangat berharga untukmu dan untuk Tuhan. Maka beranilah ambil resiko. Tidak ada yang bisa menggantikan sesuatu yang berharga dalam dirimu, termasuk menggantikan pengalaman yang baik itu. Inilah beberapa ungkapan, kalimat-kalimat berharga, bermakna dari konsep pembaharuan iman kita. Tentunya semua manusia berharap akan perubahan. Terkhusus berbicara tentang dinamika kehidupan ini, terkadang sulit, terkadang tanpa diduga. Apa yang kita lakukan dalam kesusahan itu juga bisa memberikan kita sebuah sukacita yang besar, walaupun itu tidak mungkin. Namun apapun usaha manusia untuk melakukan perawatan tubuhnya, dia perawatan wajah, kulit, segala macamnya, melakukan perawatan fisik, emosional, hatinya, bahkan sampai ada lesson lektore untuk perawatan tubuh dan perawatan hati. Tapi yang kita cari sebenarnya adalah rasa nyaman. Yang kita pikirkan dan kita mimpikan sebenarnya adalah rasa bahagia dan senang. Sehingga apa yang kita pikirkan adalah demi sebuah kebaikan dan tubuh kita tidak kena petaka atau penyakit. Maka segala sesuatunya itu kita harus rawat.
Ada banyak orang yang harus mengeluarkan, menggelontorkan berlimpah dan banyak besar-besar uang hanya untuk kenyamanan daripada tubuhnya. Berbeda dengan zaman sekarang. Banyak orang yang sudah dihantui dengan kebohongan, dengan demamnya, demam bunga. Coba bayangkan apalah arti sebuah daun dengan harga 1 juta, dengan sebuah bunga dengan harga ratusan juta. Fobia kita, semua hidup kita juga akan kena hukuman. Sama halnya dengan merawat tumbuh-tumbuhan, jika kita mengharapkan dan memimpikan buah yang besar, buah yang bermakna, buah yang luar biasa, maka dari awal bibit, perawatan, pupuknya harus kita persiapkan. Tanpa itu, bagaimana kita akan mencapai upah yang besar? Atau mungkin kita akan mengalami rugi yang besar juga. Apapun usaha manusia untuk melakukan perawatan daripada pikiran tubuhnya, termasuk apapun itu supaya tidak menjadi hukuman atau supaya menjadi hidup nyaman, kebanyakan dari segalanya itu adalah perlakuan mencari pembaharuan spiritual, pembaharuan daripada kerohanian. Harus kita akui yang paling banyak kita butuhkan adalah reformasi kerohanian. Bahkan dari kelompok kecil, anak-anak sekolah minggu, dewasa, anak sekolah, kuliah, orang tua juga memiliki perkumpulan, bahkan sampai daring, yang penting bertemu, membahas tentang kerohanian. Dan itu sangat berharga. Nah, dari sinilah suara hati seorang raja seperti Josia harus kita akui, ketika hukuman itu harus dikumandangkan, ketika hukuman itu sudah mulai berjalan di tengah jalan, dan itu sudah kita rasakan dan dirasakan oleh sebuah kaum dan bangsa, tentunya suara hati seorang raja akan berbicara tentang reformasi spiritualitasnya. Sama halnya dengan suara hati seorang orang tua, bila mana anak-anaknya tidak lagi hidup dalam nasihat, tidak lagi hidup dalam perintah Tuhan dan firman Tuhan. Orang tuanya dalam rada degup jantung yang hampir mengakhiri nyawanya, tetapi harus berbicara tentang reformasi. Berubahlah kau anakku. Semoga Tuhan mau menggagalkan rencana hukumannya. Kita akui benar hingga sekarang masih banyak sahabat kita, khususnya orang Batak saja, yang tetap menyandang Kristen KTP. Sudah Kristen, sudah lama menjadi Kristen, tapi sedikit pun kehidupan yang menggambarkan kekristenannya tidak muncul dalam dirinya. Hal-hal seperti inilah yang mau diperangi oleh Josia, yang menekankan reformasi spiritualitas, reformasi kerohanian. Memang status raja dalam diri Josia sangat mempengaruhi saat itu untuk melahirkan sebuah reformasi atau pertobatan massal. Tetapi sama sekali itu kurang bila mana rakyatnya tidak mau bersatu, tidak mau memberi hati untuk sebuah pertobatan itu, untuk kembali kepada Tuhan. Seindah apapun kehidupan kita zaman dulu di nenek moyang kita, ngolunami kata orang tua, hidup kami seperti ini dulu, begitu indah, begitu merdeka, begitu nyaman dengan segala kebutuhan hidup kami. Tetapi sekarang faktor kemajuan zaman ini sudah sangat jauh dan sudah sangat membuat Tuhan murka dan menghukum bangsa ini, menghukum keluarga ini. Hukuman itu pasti ada. Bila mana kesatuan hati rakyatnya tidak ada, maka reformasi, pertobatan massal itu, pertobatan spiritualitas itu tidak mungkin tercapai. Sama seperti kita sendiri, ada juga pengaruh kemauan dan kesadaran pribadi umat itu. Bila pertobatan tidak segera terlaksanakan, maka hukuman dari Tuhan tidak akan lama lagi
akan menghancurkan Yehuda dan Israel. Jadi pengaruh umat yang mau disatukan dalam pertobatan masal itu sangat kuat merubah prinsip tatanan hukuman Tuhan. Setidaknya Tuhan sudah menunda hukuman itu. Kalaupun Tuhan menyatakan hukuman itu harus diadakan, dia tetap berharap bahwa Tuhan akan mengampuni Yehuda dan Yerusalem. Sekalipun tidak, Tuhan katakan harus, apa yang dia kerjakan tidaklah sia-sia. Dan berharap Tuhan mengalihkan hukuman itu kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan saja. Memang sudah sepantasnya dikerjakan oleh siapapun yang taat dan percaya kepada Tuhan, bukan orang-orang yang Kristen KTP. Mentaati Tuhan dan menjalankan apa yang Dia firmankan bukanlah sesuatu yang memerlukan perhitungan untung dan rugi. Bukan karena apa untung saya melakukan itu. Coba bayangkan ketika ada perhelatan gereja, ini sebentar lagi mau Natal di tengah-tengah Covid. Banyak sekali orang yang merasa rugi karena Natal tidak bisa digunakan. Kenapa? Dia tidak beruntung lagi. Panitia yang mencari untung. Banyak sekali orang-orang yang merasa rugi, tidak memiliki mata pencahariannya ketika tidak ada lagi perhelatan-perhelatan kerohanian. Josia berani mengambil sikap, mengambil resiko, melakukan pembaharuan itu, walaupun sebenarnya dia akan dibenci dan diancam pembunuhan. Hal yang pertama yang dia lakukan adalah mengingatkan perjanjian antara Allah dan memulihkan kembali perjanjian antara Allah dengan umatnya. Israel dan Yehuda berdosa karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Pertobatan sejati hanya mungkin terjadi bila mana seluruh umat Tuhan menyadari ada dua hal dalam kejadian tersebut. Yang pertama, Allah tetap setia walaupun umat itu tidak setia kepada perjanjiannya. Dan yang kedua, seluruh manusia di bumi ini telah gagal untuk mentaati perjanjian itu. Yang mereka pikir dengan mengasihi dan mendengar firman Allah, tetapi juga mengasihi dunia ini, melakukan banyak dosa, itu adalah pertanda bahwa kita juga percaya kepada Tuhan. No. Ketidaksetiaan adalah pemberontakan yang besar yang akan mengarahkan manusia itu kepada penghukuman yang kekal. Jika kita mau melupakan dan menyerahkan hidup kita benar-benar untuk Tuhan, melupakan dosa, maka kita akan memperingan diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi jika kita 1000 kali saja menyatakan percaya kepada Tuhan dan mengasihi Allah, tetapi kita juga takut terhadap dunia dan melakukan banyak dosa, bagaimana mungkin kita merasa perlu bertobat? Bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan dari hukuman itu? Jika kita menegaskan bahwasanya hidup ini hanya dari Tuhan, berarti kita otomatis membenci dosa. Dengan hadirnya semua kalangan umat itu, kecil, besar, tua dan muda, tidak melihat kelompok dan jenisnya, tidak melihat situasinya, apapun kondisi dan resikonya, menegaskan betapa seriusnya usaha Josia dan orang percaya bangsa itu untuk menghadirkan pertobatan dalam diri semua warga kerajaan Allah. Josia mengumpulkan semua penatua dari Yehuda dan Yerusalem, semua umat. Pergilah dia ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem dan para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Agar
agar semua orang mendengarkan apa yang sudah terjadi dalam perjalanan bangsa itu, karena mereka perlu diingatkan atas ketidaksetiaan mereka, dan atas ketidaksetiaan mereka Tuhan sebentar lagi akan menjatuhkan hukuman meluluh lantakkan Yehuda dan Yerusalem. Bila ada di antara mereka tidak setuju untuk pembaharuan spiritualitasnya dan bertobat, menyerahkan diri kembali kepada Tuhan dan memuduskan diri, maka hukuman itu akan segera datang. Setidaknya pembaharuan spiritualitas itu adalah menunda hukuman itu datang. Dengan inisiatif Nabi, besar maupun kecil, tua muda, semua golongan rakyat, untuk membaharui perjanjian antara mereka dengan Tuhan. Bila mana ada yang tidak kembali kepada perjanjian Tuhan dan janji umat dengan Tuhan tidak segera dipulihkan, maka semua akan luluh lantak. Bukan hanya termasuk dalam kelompok umur, tetapi semua orang harus ikut tanpa melihat status seseorang. Lalu setelah jemaat berkumpul, Josia membacakan kitab hukum, termasuk mengingatkan mereka kepada perintah Tuhan melalui kitab Musa, untuk diikatkan antara Josia yang didukung umatnya dengan Tuhan, di mana umat berjanji hidup seturut dengan perintah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan pikiran dan kekuatannya, untuk melambangkan sebuah kesetiaan yang baru dengan pemulihan yang dibuat Tuhan untuk Yehuda. Jadi dengan pemberitahuan di depan kaum yang banyak itu, di depan para penatua, di depan para rakyat dan pejabat kecil, bahwasanya bila ada setelah pemberitahuan ini ada orang yang tidak setia, bahkan menolak pembaharuan spiritualitas ini, maka hukuman bukan untuk bangsa, tetapi adalah untuk pribadi yang menolak. Jadi relasi perjanjian ini telah menjadi semacam benchmark atau tanda betapa tingginya kasih setia Tuhan kepada umatnya. Benchmark itu artinya bagi orang percaya dan sebagai orang Kristen, terdidik, dibaptiskan, dimateraikan di dalam nama Tuhan. Jadi setiap orang yang telah dibaptiskan, dimateraikan di dalam Tuhan, berarti sudah menjadi hidup kita satu pokok dengan Tuhan. Jadi bila kita menolak bahwa hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah kita akan mengenai hukuman Tuhan kepada kita. Iya, hidup kita harus sepenuhnya menjadi milik Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Benchmark itu tingginya rahmat Tuhan bagi orang yang percaya kepada-Nya. Sama halnya dengan zaman yang belakangan ini, orang pada takut, pada bingung untuk mencari solusi tentang menjaga diri agar tidak terpapas dengan virus corona. Semua mencari obat, belum dapat. Semua mencari mengupayakan vaksin, berlomba. Benchmark itu artinya menjaga bahwa ini adalah milik. Berarti sudah aman. Apapun penyakit, apapun virus, apapun keadaannya tidak mempan, karena kita adalah milik Tuhan. Iya. Untuk sementara kemurkaan Tuhan itu tertunda. Kata tertunda berarti tidak dibatalkan. Namun demikian, dan dari iman Josia sajalah kemurkaan Tuhan itu boleh diadakan, boleh ditunda. Puji Tuhan, ada masih Josia yang mau berdoa supaya hukuman Tuhan itu, walaupun sudah dekat di pintu mata hati kita, mengadakan seleksi alam untuk kita. Jika murka Tuhan itu dan hukumannya sedang berjalan, maka kembalilah. Marilah satukan hati untuk kembali kepada Tuhan. Persiapkan reformasi spiritualitas bersama kita.
Saat ini sekurang-kurangnya Josia kembali pada hari-hari yang lampau. Yehuda dan Israel kembali kepada masa hidup yang lampau dari pembaharuan perjanjian, hari di mana Yehuda masih murni dan tidak ternoda. Tetapi saat ini Josia melihat dan pemimpin bangsa melihat benar-benar terjadi perselingkuhan spiritualitas, perselingkuhan kerohanian di antara bangsa itu. Dengan munculnya, dengan maraknya penyembahan kepada berhala-berhala. Joshua segera meresponnya, juga melihat keadaan itu sudah semakin sulit dan sudah menjadi darah daging bahkan turun-temurun kepada bangsa itu. Kesulitan yang terutama akan muncul, mungkin resiko yang paling besar dihadapinya adalah adanya banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara dengan penyembahan berhala itu, dengan pembuatan berhala itu, menjadikannya adalah sumber nafkah hidup bagi mereka dalam kelompok itu. Jadi ketika Josia memberitahukan pembaharuan spiritualitas itu dan menghancurkan semua alat-alat penyembahan berhala itu dan membuangnya dan membakarnya, maka pasti akan ada ancaman pembunuhan dengan hilangnya sumber kehidupan mereka. Dan mungkin juga ada pengusiran dan kebencian. Tetapi Josia benar-benar menghadapi resiko itu dengan meresponnya bukan hanya dari tindakan orasi, dari mimbar kerajaan atau dari mimbar pengkhotbah atau dengan pidato. Tetapi Josia meresponnya dengan tindakan mengumpulkan seluruh umat secara tindakan konkret. Jadi yang patut kita pelajari dalam khotbah ini adalah bahwa kita semua terpanggil untuk menganalisa, merespon dalam diri kita dan tindakan kita. Perlu adanya pembaharuan, reformasi spiritualitas, reformasi kerohanian umat dan konsep iman kita semua, tanpa mengundang siapa yang besar, siapa yang kecil, tanpa melihat siapa yang berhak di depan, siapa yang kekurangan. Tetapi yang luar biasanya, pembaharuan itu terjadi supaya hukuman yang ada dimundurkan oleh Tuhan. Setelah mengingatkan kembali kegagalan Yehuda dan Yerusalem untuk mentaati perjanjian dengan Allah yang setia, maka Josia mengadakan pembersihan total di tengah-tengah bangsa Yehuda. Imam-imam dewa-dewa asing diberhentikan dan segala hal yang berkaitan dengan Baal dan dewa-dewa palsu lainnya dihancurkan oleh Josia. Dia benar-benar mengadakan pembersihan itu dengan matang untuk menghilangkan segala efek dosa dan pengaruhnya, pengaruh daripada perselingkuhan iman itu. Dan termasuk juga ada dalam nas ini adalah orang-orang atau laki-laki yang menikah dengan laki-laki, orang-orang yang mempersembahkan anaknya kepada Baal, dan juga orang-orang yang mengasihi Allah tetapi masih menyembah Baal. Dia akan mengadakan pembersihan untuk menghilangkan segala sesuatunya itu. Joshua melakukan ini dengan mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Jika Tuhan mau mengampuni, maka pasti adalah pengampunan Tuhan. Maka Yehuda dan Yerusalem akan terbebaskan. Ini juga luar biasa. Joshua mau mensyafaatkan bangsa yang begitu besar dan mengambil resiko yang luar biasa. Tetapi seandainya Tuhan tetap tidak mau mengampuni atau setidaknya hukuman itu harus dilakukan, ya paling tidak hukuman Tuhan itu tertunda
ada sedikit senggang waktu untuk bernapas, untuk memikirkan, mengevaluasi kenapa hidup kami selalu penuh dengan dosa. Tapi seandainya Tuhan juga harus menjatuhkan hukuman itu kepada Yehuda dan Israel, tapi setidaknya kita sudah mohon ampun kepada Tuhan. Yehuda masih memiliki waktu sedikit lebih lama untuk bertahan. Dan Joshua tidak pernah putus asa walaupun Tuhan telah mengatakan akan tetap menghancurkan Yehuda. Dengan demikian mengumpulkan semua penatua itu adalah menjelaskan hukuman yang diterima oleh Yehuda dan Israel dan kemungkinan Tuhan akan mengubah dan menunda hukumannya bila semua orang mau bertobat. Dan semua orang harus mengambil sikap taat dan tunduk dan kembali kepada Tuhan melalui aksi raja dan mempererat kembali pemulihan akan janji itu. Setelah mengadakan peneguhan perjanjian, Josia bergerak cepat. Resiko harus dilawannya. Ia memerintahkan penghancuran besar-besaran kepada segala hal yang membuat murka Tuhan. Sehingga banyak kelompok yang menyatakan aksinya ini adalah sebuah reformasi radikal, bahkan brutal. Orang-orang yang membencinya menyebutnya adalah raja yang barbar. Ya wajar resiko kehilangan mata pencaharian. Orang-orang yang membenci Josia semakin bermunculan dari dalam bait Allah di Yerusalem sebagai pusat kehidupan religius yang telah tercemarkan dengan persundalan iman. Pengadaan ibadah di rumah suci, tetapi ada penyembahan berhala. Yerusalem sebagai pusat kehidupan religius telah tercemarkan. Semua berhala yang ada, semua dibakar, selanjutnya dilebur menjadi debu dan dibawa keluar Yerusalem, bahkan dibuang ke Betel. Tidak ada yang berhubungan dengan Baal lagi yang tinggal di Yerusalem. Semua yang berhala yang ada akan dibakar. Apapun kredibilitas pembaharuan itu dipertinggi dengan spesifikasi nama dewa inilah. Kalau ini lebih besar, lebih kuat, kalau ini lebih perangkat. Tidak. Semua yang berhubungan dengan dewa Baal di pikiran kita, termasuk juga di pikiran dalam yang ada di negara itu, semua orang yang masih menyembah Baal akan dibakar. Warna dan tempat-tempat dan detail-detail bentuk pun, usaha mengumpulkan para imam dari kota-kota Yehuda yang menajiskan bukit-bukit pengorbanan dari Geba sampai Berseba merupakan tindakan Josia yang walaupun secara terpaksa, bahkan dikatakan orang secara radikal, itu adalah semua dalam rangka menegakkan isi kitab hukum yang baru ditemukan itu, di mana ada satu tempat untuk beribadah, yaitu di rumah Tuhan yang kudus, bukan penyembahan berhala. Situasi semacam inilah yang menampakkan betapa memalukannya perselingkuhan iman yang telah dibuat oleh umat pilihan Tuhan itu sendiri. Coba, apa enggak sih Mar dan anak-anak yang begitu berjerih payah, orang tua bertumpah darah, habis tenaga untuk bekerja demi anak-anaknya, tapi anaknya malah berselingkuh, malah jahat. Orang tua siapa yang tidak murka? Lewat para penguasa dunia dan orang-orang pintar, pembaharuan radikal ini ingin mengembalikan keadaan Yehuda dan Israel, khususnya bait Allah di Yerusalem sebelum pemerintahan Manase kakaknya dan raja-raja murtad lainnya, dari keadaan penuh berhala menjadi murni dan kudus dengan menegakkan hukum-hukum Tuhan seperti pada mulanya pada masa pemerintahan Raja Salomo. Dan bahkan pembaharuan ini sangat berpengaruh bahkan keluar daripada Yerusalem dan Juda, yaitu kepada Betel.
Iya. Ia menyembelih semua iman di atas mesbah-mesbah yang didirikan pada bukit-bukit pengorbanan dan membakar tulang-tulang manusia di atas. Sampai memang ini sangat mengerikan. Perbuatan sadis. Apakah memang ini perlu dilakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Apa yang diperbuat oleh Josia ini nampaknya adalah sebuah pemenuhan atas nubuatan seorang abdi Allah yang telah diutus untuk bernubuat pada pemerintahan Raja Jerobeam. Bagian ini merupakan sebuah flashback kembali kisah nubuatan kenabian yang pemenuhannya 3 abad sebelumnya. Nubuatan Allah ini melalui Josia akan lahir untuk memulihkan hubungan perjanjian yang telah dinodai, perjanjian Allah dengan manusia yang telah ternoda oleh tingkah laku perselingkuhan Yehuda dan Israel dengan menciptakan ilah-ilah lain, dewa-dewa Baal, dengan menghancurkan mesbah Baal ini dan membuat terbakar semua berhala Baal dan tidak meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Baal. Raja Josia harus menanggung resiko yang luar biasa. Dia diancam dibunuh, bahkan diusir. Ini bukan hanya mencegah tindakan penyembahan berhala itu muncul lagi di waktu yang akan datang, tetapi juga merupakan tindakan yang didorong oleh kebencian yang sangat dalam terhadap berhala-berhala itu. Penghancuran ini merupakan pernyataan kejijikan Josia terhadap segala berhala. Bukan sekedar menghindarkan diri dari dosa, tetapi juga membenci dosa dengan sepenuh hati. Bagaimana kita menyatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi juga mencintai perbuatan dosa? Ketika kita menyatakan mengasihi Tuhan tetapi melakukan semua dosa, melakukan perbuatan itu namanya adalah iman yang palsu. Jadi bukan sekadar menghindarkan diri, tetapi juga membenci dosa dengan sepenuh hati. Sisi lain dari mengasihi Allah adalah membenci dosa. Sebagaimana besarnya kasih kita kepada Allah, demikian juga besarnya kejijikan dan kebencian kita kepada dosa. Tetapi mengapa hingga sekarang masih banyak orang yang katanya mengasihi Allah, tetapi lebih mencintai dosa-dosanya? Karena mereka tidak percaya dan tidak mengasihi Tuhan. Itu jawabannya. Mengapa ada orang yang begitu benci dosa, tetapi membawa-bawa dosanya ke dalam Tuhan dan tidak menyerahkannya untuk diampuni? Mengapa ada orang yang begitu membenci dosa dan terus menjauhinya dengan segenap hatinya? Karena memang itulah tujuan hidup. Dengan membenci dosa, itulah satu-satunya cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di mana kita diajak mau mendengarkan perintah Tuhan, menggumuli semua pembaharuan kerohanian yang benar, sama dengan merawat janji Allah itu kepada Tuhan dengan sebuah komitmen yang kuat, baik melalui menjaga hukum Taurat dalam kesetiaan kita, hingga pada hukum yang terbesar. Jika kita tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan janji kita yang telah diperbaharui oleh Tuhan, maka kita akan lemah bila ada tantangan itu. Ujian datang, kita akan hancur. Cobaan datang, maka kita juga akan jatuh dengan arahan-arahan daripada dunia dan dosa ini. Kita tetap juga berselingkuh iman kita. Jika kita tidak memiliki komitmen yang kuat, maka bila tantangan yang ada akan menghantui kita senantiasa, membuat kita akan hancur dan lebih hancur. Jadi Raja Josia memberikan kita sebuah perintah
termasuk kepada Raja Hilkiah, imam besar, dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk semua tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu dari luar kota Yerusalem, dari padang-padang Kidron, dan diangkatnya lah, dibuangnya abunya ke Betel. Ingat Bapak Ibu, inilah gambaran kita. Apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang ada tentang niat jahat kita, termasuk juga karakter kita yang jorok selama ini, harus dibuang dan dibakar. Tinggalkan semuanya itu. Bila kita mengharapkan hukuman Tuhan itu dibatalkan atau setidaknya ditunda. Semua orang harus bangkit dari keberdosaannya. Ada komitmen, ada niat yang besar. Pembaharuan tidak datang dengan sendirinya jika Josia dan jika umat itu tidak berani mengambil resiko untuk mengumpulkan semua umatnya, semua bangsa di negeri itu. Iya, pembaharuan tidak datang dengan sendirinya. Apalagi orang yang mencelek-mencelek, apalagi orang yang hanya berorasi dari mimbar menyatakan orang lain salah, kita benar. Yang menyatakan orang lain diselamatkan supaya diselamatkan, tetapi dia hanya berdiri di mimbar itu. Sekali lagi, jangan pernah mengharapkan kamu mampu mengarungi sebuah lautan bila kamu hanya menyatakan lautan itu dalam dan luas dan menceritakan tentang cara menyeberanginya dan berdiri di pinggir air itu. Itu sebuah arti ketika kamu mau menyatakan hukuman Tuhan itu ditunda, maka buang semua pikiran jorok, pikiran kotor dalam diri. Cintailah Tuhan. Resiko yang terbesar diterima Josia dalam pembaharuan ini adalah rencana pembunuhannya dan kebencian para penyandang kepentingan lainnya, karena sikap mereka sudah turun-temurun menyembah berhala dan kebanyakan hidup dari situ. Awalnya respon rakyatnya sangatlah kecil terhadap usaha pembaharuan ini. Yang terbesar malahan adalah pengaruh ahli-ahli dan penyesat. Masalah iman kepada Tuhan adalah masalah pribadi, namun untuk keselamatan seluruh umat membutuhkan kesatuan iman dari semua rakyat dan penjaganya. Bukan pribadi, setidaknya ada dukungan dari orang-orang sekeliling kita yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari dan untuk dewa bulan dan untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit. Betul, nyata bahwa melalui kegigihan Raja Josia dengan membersihkan segala hal yang berkaitan dengan berhala di daerah Yehuda, bahkan seluruh Israel ini jugalah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Menghancurkan dosa di dalam diri kita, di dalam kebiasaan hidup kita, di dalam perbuatan kita, dan bahkan di dalam pikiran kita. Mungkin juga ada banyak orang yang menyatakan kamu adalah Pak Malon-Malon, Pak Jago-Jagon. Mungkin juga menyatakan kita akan dibenci, bahkan dibunuh, diancam. Itu resiko. Jadi jangan sisakan sedikit pun dari kehidupan lama, dari hidupmu, kehidupan yang lama, kehidupan di dalam dosa, kebiasaan kita, perbuatan kita, bahkan di dalam pikiran kita. Jangan sisakan kehidupan lama itu. Matikan dosa tanpa memberikan toleransi apapun di dalam diri kita. Josia telah lama melihat apa yang terjadi pada umatnya. Ada banyak orang yang diam dan takut menghantarkan orang supaya merubah situasinya. Takut menyatakan perubahan atau reformasi spiritualitas itu kepada sebuah orang besar, perkumpulan orang besar, dan bahkan semua bangsa. Tapi Joshua
harus menerima resiko yang besar. Seluruh kerusakan dan hukuman yang akan terjadi adalah karena mereka telah sujud menyembah berhala dan membuat murka Tuhan. Jadi jika kita di negara kita, di bangsa kita, di gereja, di keluarga kita, murka Tuhan akan muncul, akan diturunkan, maka segeralah buat pembaharuan. Baik orang tua yang kecil dan muda, semua harus ikut di dalamnya. Karena hukuman itu sudah datang, tidak ada kata ampun, tidak ada kata maaf. Semua dihancurkannya supaya tidak ada sisa penyembahan berhala yang dapat kembali mempengaruhi Yehuda untuk memberontak kepada Allah pencipta langit dan bumi. Bagian ini juga mengingatkan kita bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin ada bersama-sama dengan cinta kita kepada dunia ini. Tidak mungkin kita menduakan kasih Allah. Tidak ada yang dapat mempunyai dua tuan. Dia tidak akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Siapapun yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Jika seseorang mengasihi Allah, maka dengan tingkat yang sama besar dia juga akan membenci dosa. Sudahkah kita memiliki kasih kepada Allah dan kebencian terhadap dosa? Mungkin banyak orang yang akan melihat ada yang salah jika kita tidak begitu baik iman kita kepada Tuhan. Merasa bahwa mencintai Tuhan itu juga enggak masalah dengan juga mencintai manusia, mencintai dosa. Mungkin banyak orang akan melihat ada yang salah jika kita begitu dingin dan tidak peduli kepada Allah. Tetapi sadarlah bahwa kasih kepada Allah tidak bisa disertai dengan kasih kepada dosa dan dunia ini. Tetapi kasih kepada Allah itu harus disertai dengan membenci dosa dan membenci dunia. Dan perlu kita ingat, tunduklah hanya kepada Allah, bukan tunduk kepada manusia. Karena itu adalah ada maunya. Makin besar kasih kita kepada Allah, maka makin besar pula juga kebencian kita terhadap dosa. Tetapi jika kita harus memikirkan tentang dosa, menyenanginya di dalam hati kita, dapat merasa nyaman waktu harus membicarakan dengan hal-hal yang dibenci Tuhan, dan hidup dengan sangat dekat dengan akrab dengan dosa, maka kasih kepada Allah tidak mungkin terjadi. Hukuman itu malah akan semakin cepat diturunkan oleh Tuhan. Nah, disinilah kegigihan Josia untuk memperjuangkan adanya pertobatan massal, pertobatan sejati di tengah-tengah bangsa Yehuda. Bukanlah usaha yang mustahil, karena Tuhan sendirilah yang hampir menghukum mereka dan telah menutup jalan pertobatan bagi bangsa Yehuda. Tetapi Josia mau memperjuangkannya bukan agar mendapatkan sesuatu, tetapi karena memang itulah yang sepantasnya dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Pantas dilakukannya. Setidaknya menunda hukuman itu. Jika kita masih terus tawar-menawar dengan Tuhan untuk hidup kudus, tunggu dulu besok atau kapanpun, tunggu selesai pekerjaanku, masih datang tulangku sehingga kita tidak mau datang bersekutu menyucikan hidup kita. Ingatlah, hukuman itu akan semakin cepat. Alam ini akan menseleksi kita. Maka sebenarnya kita tidak memahami bahwa hidup suci adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena kita diciptakan oleh Allah untuk hidup bagi Dia. Kehidupan yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Dia, dan yang hanya terfokus hanya kepada Dia merupakan kehidupan yang sepantasnya kita lakukan. Bahkan sebenarnya kita berhutang hidup kepada Tuhan, berhutang kekudusan kepada Allah, karena Tuhan telah menciptakan kita. Dan Tuhan telah menebus kita dari kematian rohani kita melalui darah Yesus di salib. Dan hutang itu tidak bisa kita bayarkan hingga sekarang.
Adakah di antara kita sudah merasa sudah melunaskan hutang kita kepada Allah? Tidak bisa tidak. Ketaatan kepada Allah mutlak milik Allah adalah hal-hal yang harus dilakukan setiap orang percaya. Tidak bisa tidak. Berbuat benar dan meninggalkan dosa tidak dilakukan supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Gambaran dari upaya Joshua telah mengetahui bahwa Tuhan tetap akan membuang Yehuda. Apakah ini berarti kita sudah berbuat benar? Dengan menyingkirkan berhala-berhala palsu dan kembali setia kepada Tuhan adalah sia-sia. Bila jawaban doa kita dari Tuhan dan penyembuhan dari penyakit kita atau mungkin rasa letih lesu yang ada di dalam diri kita tidak segera dijawab oleh Tuhan, bahwa doa kita sia-sia. Tidak demikian dengan iman orang percaya. Hidup untuk Allah dan meninggalkan dosa adalah sesuatu yang memang harus ada dalam diri kita dan tanggung jawab kita. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan itulah alam orang-orang yang menjadi umat Allah. Sama seperti ikan yang hidup di dalam air, bukan untuk mendapatkan pujian dan upah karena dia indah, tetapi memang naturnya, alamnya di dalam air. Demikian juga dengan orang yang percaya, yang hidupnya harus suci dan kudus, dan dengan meninggalkan dosanya, karena inilah yang sesuai dengan alam ciptaan Tuhan. Alam orang yang telah diperbaharui. Maka marilah kita belajar hidup benar bukan untuk diberkati, tetapi karena memang kita telah diberkati dan diperbaharui, dan itulah yang harus kita lakukan oleh setiap orang yang telah menjadi umat Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita tidaklah cukup membaca, tidaklah cukup mengorasi tentang kebenaran, tidaklah cukup untuk mengorasi tentang jalan keselamatan, lalu menjadi orang-orang pembela atau pembuat garis kebenaran supaya seseorang atau kelompok itu menjadi orang yang terdepan, lalu saya menjadi pahlawan. Marilah belajar untuk hidup benar, bukan supaya diberkati. Alangkah baiknya merespon dan menjawabnya melalui hidup kita dan mengutarakannya kepada sesama dan lingkungan kita, agar benar-benar memahami karya keselamatan Tuhan itu. Bukan menilai orang benar salah atau orang salah itu begini atau begitu, supaya orang A, B, kelompok A dan C semakin dipulihkan dan dipilih Tuhan. Tidak. Tapi firman Tuhan yang ada dalam diri kita semua, biarlah itu menjadi komitmen hidup kita yang nyata untuk memperbaharui spiritualitas kita. Maka jadikanlah dirimu orang yang ikut andil dalam pembaharuan spiritualitas itu, reformasi kerohanian kita bersama-sama di dalam Tuhan. Setidaknya kita diampuni oleh Tuhan, setidaknya di kemudian setelah dunia ini, setidaknya Tuhan telah memilih kita menjadi orang yang kudus dan untuk diberkati. Setidaknya Tuhan menunda hukumannya dan menjalankan berkatnya bagi orang yang percaya.